Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi konsep kurikulum 2013 akan menyajikan beberapa materi terkait dengan konsep kurikulum 2013 bersama saya Muhammad Kifli Malanua sebagai pemateri pertama. Saya Faradina Rianti Putali sebagai pemateri kedua. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian, karakteristik dan tujuan dari kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif, menambah jam pelajaran yang bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu melakukan observasi, presentasi, dan bernalar dari materi pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 yakni untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun beberapa tujuan dari kurikulum 2013 ditayangkan dalam video berikut ini. Tujuan kurikulum 2013 revisi. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap. Yang kedua yaitu membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangun bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga yaitu meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar. Dan yang keempat, meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang kelima, meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan-satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Ya, kemudian kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Untuk itu, karakteristik dari kurikulum 2013 yaitu menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang kedua, memberi waktu yang cukup dan luasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dan dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya, pengembangan kurikulum 2013. Terdapat 3 hal penting dalam pengembangan kurikulum 2013 menurut koordinasi pada tahun 2014, yaitu ya, kita masuk yang pertama yaitu objek yang dikembangkan, di mana objek yang dikembangkan harus dari berbagai program pendidikan yang berisi kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, subjek yang dikembangkan. Pihak-pihak yang ikut serta dalam mengembangkan kurikulum adalah orang-orang yang terikat dengan masalah kurikulum tersebut seperti berbagai ahli yang sesuai yang ada pada lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan perkembangan. Pada dasarnya ada 3 pendekatan dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan berdasarkan materi, pendekatan berdasarkan tujuan, dan pendekatan berdasarkan kemampuan. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi rasionalisasi pengembangan kurikulum 2013 atau dengan kata lain faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengembangan kurikulum 2013 yang akan dijelaskan dalam video berikut ini. Faktor-faktor pengembang kurikulum 2013. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, adanya acuan terhadap standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Serta faktor internal yang kedua yaitu adanya perkembangan penduduk. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor ini berkaitan dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif, dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup.
Dan faktor yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Faktor ini dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan pola pikir, yaitu adanya penguat pola pembelajaran interaktif, pola pembelajaran secara jejaring, pola pembelajaran aktif mencari, pola belajar sendiri dan kelompok, pola pembelajaran berbasis multimedia, pola pembelajaran berbasis klasikal massal, pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak, dan pola pembelajaran kritis. Ya, itulah tadi pembahasan materi dari pengertian, karakteristik, tujuan, dan pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, saya Faradina Rianti Potale sebagai pemateri kedua akan membawakan materi yang ketiga, yaitu prinsip dan strategi pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta terpadu. Kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh PSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, strategi pengembangan kurikulum 2013. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu: pertama, sosialisasi kurikulum di sekolah. Kedua, menciptakan suasana yang kondusif. Ketiga, menyiapkan sumber belajar. Keempat, membina disiplin. Kelima, mengembangkan kemandirian peserta kepala sekolah. Keenam, mengembangkan karakter guru. Selanjutnya materi terakhir yaitu acuan operasional penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam perkembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana tercakup dalam tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada landasan psikopedagogis. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bertumpu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogi transformatif. Selanjutnya yaitu landasan teoritis kurikulum 2013 menganut pertama, pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Dan yang kedua, pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakter, dan kemampuan awal peserta didik. Yang terakhir ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Pengembangan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dikembangkan dalam rencana
pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Baik, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.